kehadiran GAC. Halo. Lu waktu pas balik lagi ada penyesuaian lagi atau kayak langsung bro, oke bro, langsung jebret rekaman. Oh jogetnya gini, udah inget gue gitu apa? Berasa baru adalah karena kita kerjasama sama orang-orang baru termasuk music producer ini. Oke. Kenny Gabriel yang ngerjain lagu baru tuh belum pernah kerjasama untuk GAC. Tapi Oke, memang pernah kerjasama sama gue untuk Oke. EP gue dan Audrey untuk EP-nya Audrey. Si referensi musik yang kita mau, dia langsung ayo banget dan yang dia buat langsung kayak iya lagi cocok banget lagi. Oke. Gitu. Kayak langsung yang kita mau tuh bisa dia tuangkan Translate. gitu ya, bisa Tuangkan. dia translate dengan pas gitu loh. Oke. Guys, kita comeback. Kita harus gini nih, brandingnya gini, looknya gini, video klipnya gini. Itu lu penyesuaian lagi nggak? Karena siapa tahu lu 3,5 tahun, taste-nya ada yang berubah. Tetap ada warna Gamal, Audrey Cantika masing-masing walaupun ini jadi grup lagi nih gitu. Oke. Justru itu yang membedakan GAC sama grup lain karena masing-masing memiliki warnanya sendiri sebenarnya. Oke. Ada karakternya masing-masing gitu loh. Halo Opal Gang, selamat datang di Opal Jam Session. Dan seperti yang lo lihat, kita sudah ada di Opal Bus Studio barengan sama Adi Ramsyah atau Adi hari ini. Yang hari ini gue cukup bahagia, iya karena kehadiran GAC. Halo. Gamaliel, Audrey Cantika, apa kabar guys? Baik. Gimana baiknya? Baik. Hari ini senang sekali karena akhirnya Gamaliel Audrey Cantika hadir di Opal Bus Studio. Gimana reaksi lo pertama kali masuk ke dalam bus studio ini? Tadi gue bilang ya di luar Jakarta yang suhunya kalau di mobil lihat dari 40 derajat, 44 pas masuk sini tuh kayak surga nyata adanya. Jadi adem Panas ya di banget. sini ya. Iya. Cozy, comfy. Cozy, enak Cozy, ya. comfy. Oke. Jadi nanti ya sebetulnya ini GAC lagi mempersiapkan untuk tampil di dalam. Betul. Ya, di Central Park Mall di Opal Jam Station. Tapi karena ada jamming and conversation, kita ngobrol-ngobrol dulu di sini. Boleh. Oke, pertama-tama congratulations, tepuk tangan untuk GAC yang comeback. Terima kasih. Jadi ini gue akan fact check, bener nggak fakta gue yang gue denger dari interview lo di sebelumnya pas lagi kemarin comeback. Jadi kemarin pas lo pada hiatus itu karena tujuannya biar kayak gue hiatus deh, gue stop dulu biar ntar kangen, bener gak? Ada. Betul. Kayak gitu ya? Benar. Betul. Biar kitanya kangen kan. Oke. Iya. Biar Bener, kayak Ri. kangen sama GAC-nya gitu, bener? Benar. Betul. Kalau tega sih kan troops lo kayak masa lu membiarkan mereka kangen waktu pas flashback mau hiatus tuh gimana kayak deh kita biar kangen deh gitu. Iya benar. Beneran Salah satunya kayak itu. gitu? Oke. Tapi juga Awalnya sebenarnya itu kan sebuah masukan, bukan Oke. masukan ya, sebuah ide dari label kita yang sebelumnya kan. Oke. Biar kita ada project solo masing-masing juga. Oke. Cuma pas kita pikir-pikir kayak iya juga ya, kita udah 3 album juga kan waktu itu GAC-nya. Jadi kayak kita butuh waktu untuk kita masing-masing deh mengeksplorasi warna kita masing-masing Oke, deh. Akhirnya kita setuju. Jadi 4 tahun ya hiatusnya, bener nggak sih? 3,5. 3,5 tahun. Oke, jadi selama 3,5 tahun itu Opal Gang mereka fokus masing-masing ya kan, Iya. fokus berkarya sendiri. Oke, struggle-nya pas lo sendiri-sendiri berkarir masing-masing apa? Bedanya nggak? Ada bedanya nggak sama struggle lo as a group? Struggle-nya sebenarnya kalau GAC kan karena udah 9 tahun bersama, jadi kayak lumayan formulanya kita udah tahu bikin lagu GAC tuh soundnya kayak gini. Ternyata waktu pas sendiri-sendiri kayak sound sendiri tuh kayak gimana ya gitu. Aku curiga tuh, aku apa ya nyanyinya gimana ya? Walaupun kayak tahu yang disuka apa, cuma Oke. tetap kayak nyari tengahnya gitu loh. Oke. Gimana caranya supaya idealisme sama bilangnya ya, yang tanda kutip Jualannya ya gitu. Oke. tetap dapat tengahnya Oke, gitu. oke. Jadi nggak 100% juga hanya untuk menyenangkan orang lain, tapi juga nggak 100% bikin musik untuk diri sendiri Oke. gitu. Oke. Jadi itu lumayan cobain, nggak terlalu berhasil, cobain lagi. Ya kayak gini works ternyata buat gue gitu. Oke. Kalau lu merasakan struggle itu kah? lebih kayak beda kali ya. Kalau Oke. gue lebih struggle-nya tuh karena musiknya tuh beda banget. Musik gue solo sama musik GAC tuh beda banget. Jadi rasanya tuh kayak memperkenalkan orang baru gitu. Oke. Iya. Oke. Jadi kayak orang mau misalkan mau mengundang Gamaliel GAC, ya sorry nggak bisa ngundang Gamaliel Oke. yang ini gitu Oke, karena oke. musiknya bukan yang kalian ekspektasikan gitu. Oke. Jadi struggle-nya lebih ke situ sih. Oke, jadi aku Gamaliel aku sendiri loh gitu Iya. ya waktu pas itu. Ya, Oke. karena orang waktu kayak iya GAC vakum tapi ngundang Gamal masih bisa kan? Bisa, tapi mereka expect itu Gamal GAC gitu. Jadi yang pop and what's up, yo wow gitu. Aku cool ya. Padahal Oke. lagi bukan mau cerita itu gitu. Oke. Kalau lo
Kalau gue struggle-nya lebih ke karena gue nih orangnya kayaknya dari kita bertiga yang lumayan paling less ambition. Jadi struggle-nya adalah struggle untuk menyemangati diri gue agar melakukan sesuatu. Apa aku udahlah di rumah aja, grupku lagi hiatus gitu ya? Jadi kayak gue tuh sempet kayak ada di momen kayak apakah bernyanyi adalah yang aku cintai. Sempet ada momen itu karena kan pas kita solo-solo habis itu pandemi kan. Jadi kayak itu kayak manggung juga nggak ada. Jadi kayak makin gelap kayak enakan gitu. Terus sampai akhirnya waktu itu akan bokap juga dipanggil pulang di tahun 2020. Wah makin gelap lagi, makin gak ada inspirasi lagi. Sampai salah satu yang men-trigger gue untuk akhirnya melanjutkan lagi tuh pas Gamal rilis EP-nya dia di tahun 2021 awal. Terus gue yang kayak iya juga ya, gue sih single-single udah ada, cuma kayak kok kayak nggak dilanjutkan gitu. Akhirnya kayak ya udah, gue sampai ngomong ke diri gue sendiri, pokoknya kalau misalkan entar lu pas lagi bikin lagu, kalau misalkan lu nggak menikmati, jangan-jangan bukan di sini. Panggilan lu. Sampai ada momen kayak gitu. Mungkin gue ini kayaknya quarter life crisis ya. Udah sampai kalau nggak ini gitu, udah deh gue profesi lain gitu. Kayaknya dan ternyata pas menyelesaikan kayak iya gue mencintai ini deh ternyata. Tapi yang gue salut dan keren banget menurut gue saat gue pertama kali dengerin baru dan nonton baru lagi, yang gue senang adalah ini lo GAC banget lagi, ngerti nggak lo? Iya kan, kayak ini iya lagi Gamal kemarin pas dia solo kayak gini, Cantika, Audrey gitu, tapi ini GAC banget lagi. Lu waktu pas balik lagi ada penyesuaian lagi atau kayak langsung bro langsung jebret rekaman, jogetnya gini, udah inget gue gitu, apa ada lagi penyesuaian karena kan lumayan lama lah ya 3,5 tahun. Tapi sebenarnya sangat familiar, malah kayak pulang gitu loh rasanya, kayak udah tahu nih formulanya, step by stepnya biasanya seperti apa. Malah justru kayaknya yang lebih berasa baru adalah karena kita kerjasama sama orang-orang baru, termasuk music producer ini. Kenny Gabriel yang ngerjain lagu baru tuh belum pernah kerjasama untuk GAC, tapi memang pernah kerjasama sama gue untuk EP gue dan Audrey untuk EP-nya Audrey. Tapi untuk SGAC tuh dia belum pernah. Cuma untuknya pas gue sama Audrey came up dengan nama Kenny Gabriel juga karena kita seyakin itu kayaknya orangnya memang versatile banget, dia bisa nih dibawa ke GAC dan kita kasih referensi musik yang kita mau, dia langsung ayo banget dan yang dia buat langsung kayak iya lagi, cocok banget lagi gitu. Kayak langsung yang kita mau tuh bisa dia tuangkan gitu ya, bisa dia translate dengan pas gitu loh. Itu kan kalau dari segi musik, tapi kalau dari segi guys kita comeback, kita harus gini nih, brandingnya gini, looknya gini, video klipnya gini, itu lu penyesuaian lagi nggak? Karena siapa tahu lu 3,5 tahun taste-nya ada yang berubah, gue jadi suka ke arah-arah ini gitu. Gimana kalau dari segi itunya, ada nggak lu penyesuaiannya? Seru sih justru sebenarnya ini, soalnya yang pertama kita mungkin terlepas dari lagunya ya, kita langsung meeting visual ya, karena kita kayak berusaha mencari tengahnya gitu di antara kita bertiga kalau balik kayak gimana sih gitu kan. Dan ada juga ide-ide dari tim kreatif kita bahwa kayak sayang banget kalau style di solonya nggak dibawa ke sini gitu. Karena waktu yang sebelum vakum kan GAC banyak kan seragam cukup gitu seragam kan. Iya. Jadi kayak sayang aja kalau misalkan kayak abis sendiri-sendiri balik warnanya lagi. sendiri abis itu jadi seragam lagi, kayak balik lagi kayak dulu banget gitu. Jadi akhirnya dari tim kreatif, dari stylist kita, dari bahkan abis itu sutradara kita juga mengidekan yang sama gitu. Pengen juga tetap ada warna Gamal, Audrey, Cantika masing-masing walaupun ini jadi grup lagi nih gitu. Justru itu yang membedakan GAC sama grup lain karena masing-masing memiliki warnanya sendiri sebenarnya. Ada karakternya masing-masing gitu loh. Jadi walaupun as a group tapi lu bisa lihat masing-masing personanya gitu ya. Jadi si single baru ini rilis di bulan April ya? Maret. Persiapan lo tuh decide mau comebacknya di bulan? Kita ngobrol kayaknya bulan Juli atau Agustus, teleponan. Itu awal tercetus ide untuk kayak kita mulai bikin-bikin lagu kali ya gitu. Dan akhirnya workshop pertama kali itu September. September tahun lalu. Dan emang sebelum kita memilih lagu pertama ini, kita emang udah workshop beberapa lagu. Kita udah ngumpulin beberapa materi. Dan pas terpilih lagu ini, akhirnya di awal Desember kita rekaman. Terus persiapan di bulan Februari itu full sebulan kita latihan koreonya. Dan tanggal 27 Februari kita syuting video klipnya. Wow, mepet ya, lumayan ya. 10 Maret dikeluarkan, dilahirkanlah single ini. Untuk gua aja nih Opal Gang yang ada di industri musik ini, gua tuh nggak tahu sama sekali loh. Kayak kalian cukup jago menyimpan rahasia itu ya. Itu yang susah sebenarnya. Itu yang paling susah. Kayak harus stay cool loh teman-teman, kayak pasti kan maksudnya kayak GAC kapan baikan lagi gitu. Soalnya kayak iya nih belum tahu. Padahal dari September udah workshop. Dan even
even ke orang-orang yang kita ajak kerja sama juga kita bilang kayak please jangan kasih tahu siapa-siapa ya, please rahasiain gitu kan. Biar jeder ya pokoknya. Iya. Tadi terucap kalau awalnya tuh teleponan. Siapa yang ide kayak kita ngobrol yuk, kita comeback deh, kita pikirin tuh siapa yang pertama dibanding di antara lu bertiga? Sebenarnya kalau yang pertama siapa agak lupa dan justru ngajak teleponannya bukan karena kita comeback yuk gitu, malah enggak, malah justru karena gue sama Audrey kan kontraknya baru beres sama Sony tuh tahun 2022 bulan Maret. Terus akhirnya setelah itu baru kita ngebahas lebih kepada legalnya gimana, lili terus aja, tapi nanti one day kalau comeback lagi tuh mau under label manakah atau mau sendiri atau mau, jadi benar-benar emang natural mengalir kayak gitu aja pembicaraannya sampai di titik kayak yaudah yuk kita seriusin mulai pilih music producer, mulai ngerjain dan ngumpulin materi lagu gitu. Karena kita bertiga ngerasa kayak udah lumayan lama juga ternyata kita vakumnya ya. Nggak berasa pas kita sih. Teleponan itu kita kayak 3 tahun. Udah 3 tahun nih guys ternyata. Iya. Kayaknya goal kita untuk bikin kita kangen udah kangen gitu ya. Benar. Udah kangen sih. ya. Betul. Oke. Nah, chemistry itu tuh kalau kita flashback adalah pertama kali banget lo ketemu itu, kan kalau Gamal Maudri kan saudaraan. Dari saya lahir ya. Iya, udah ketemu lah ya. Kalau gua nggak salah, lu tuh reach out di Facebook bukan sih ke mereka? Iya, betul. Iya kan? Di Facebook. Itu tahun berapa? 2009. Jadi nonton YouTube-nya mereka, terus habis itu karena waktu itu belum Instagram kan. Jadi ke Facebook lah itu untuk nyari Gamaliel tapi Heru gitu. Terus ketemu, kirim message dan gue juga ngasih tahu link video mereka ke manajer gue yang waktu itu akhirnya jadi manajer GAC. Videonya apa yang lu tonton di YouTube? Ingat gak lo? Hate That I Love You cover. Dan itu adalah video pertama gue ikutan nge-cover karena sebelumnya Gamal kan yang upload dan sendiri. zaman dulu tuh kayak YouTube algoritmanya kan masih kayak, jadi sebenarnya nonton video mereka bukan karena gue tahu pengen nyari deh denger nama Gamaliel sama Audrey tuh enggak, jadi emang lagi nonton video klipnya Nio sama Rihanna. Itu di sampingnya tuh suggested video Nio sama Rihanna. Iya. Siapa nih? Aduh betah gitu. Oke. Terus lo ketemu segala macam. Video yang kalian di YouTube bertiga itu pertama apa? Just Dance. Gaga ya? Dan itu bukan kita yang upload. Dan itu bukan lo yang upload. Bukan. Tapi lo tuh ngerekam di rumah manajer kita. Kita lagi santai-santai, terus teman manajer kita kayak, kalian nyanyi. Iya, kita belum ada lagu yang kita pernah latihan bareng lagi. Cuma kita tahu kita habis karaokean waktu itu tau. Kita habis karaokean familiar dengan lagu Lady Gaga waktu itu juga lagi dance banget kan. Akhirnya yaudah itu aja deh lagu Lady Gaga, terus udah bikin akapela gitu kan. Iya benar, pakai dada. Iya. Itu kan ibarat kata kalau zaman sekarang FYP sih guys. Dulu sih FYP. Benar. Dulu sih FYP. Oke. Dari tahun itu sampai sekarang lu udah berkarir bareng, sempat hiatus juga. Gimana tetap konsistennya itu gimana sih guys? Kayak apa yang lu pikirin, kayak mungkin Cantika bilang tadi kayak iya nih rumah gue gitu, tapi yang bikin lo kayak konsisten, ayo deh kita bikin ini single after single, terus bahkan udah hiatus comeback lagi tuh yang bikin lo konsisten apa? Sebenarnya karena kecintaan sama musiknya. Betul. Ya. Dan kayaknya nggak mungkin kita cinta musik terus rilis satu lagu terus kita puas terus kayak yaudah 10 tahun kita dengan satu lagu, kayaknya nggak bakal bisa hidup selama itu juga sih sebuah karya gitu. Jadi kita sadar betul emang butuh konsistensi dalam berkarya, dan kita juga seneng ngelakuinnya kayaknya pengen bikin lagu yang beda lagi dari yang kemarin. Bosenan juga orang-orangnya ini bertiga gitu kan. Jadi pengen nyoba sesuatu yang baru terus aja sih sebenarnya. Terus eksplorasi ya sebenarnya. Apalagi kan musik kan juga ekspresi kan. Bener. Ekspresi diri. Jadi kayak ketika jadi musik tuh rasanya kayak kayak abis curhat gitu. Iya. Udah gitu mana di luar juga referensi datang terus menerus nggak berhenti. Jadi kita juga kayak get inspired lagi dan lagi gitu. Dan selain itu juga istilahnya para pendengarnya juga benar-benar memberi kita semangat juga sih. Tiap mereka mendengar lagu kita, respon yang mereka kasih, whether itu mereka suka ataupun tidak suka, cuma ya itu semua tetap sangat berpengaruh juga sih. Ada banget pengaruhnya ke kita. Tapi gimana kayak mungkin ya, gue bukan penyanyi, tapi kayaknya kalau penyanyi lu sendiri aja, lu dalam konsisten berkarir tuh bisa tuh ada masa-masa kayak mungkin ini gue kayaknya lagi coba-coba deh, ini yang kayak bukan gue banget nih, ini yang kayak oke ini gue banget. Tapi lu bertiga bisa selalu konsisten tuh gimana? Sebenarnya kita coba-coba juga. Coba-coba juga ya. Sebetulnya coba-coba juga. Karena maksudnya apalagi secara yang tadi Cantika udah ceritakan bahwa kita juga bertiga sebenarnya basically bosenan. Jadi kita tuh sebenarnya nggak terlalu suka kayak pokoknya kayak gini nih caranya guys gitu kan. Lagu yang ini sukses jadi bikin terus yang kayak gitu ya. Itu kita paling nggak suka tuh sebenarnya. Jadi makanya kalau misalkan kayak orang dengerin album kita 3 album ya,
beragam banget itu, sih menurut aku. Genrenya juga beragam, eksplorasi nyanyinya juga kayak macam-macam sebenarnya. Kayak Gamal the Rapper ya kan tadi awalnya enggak, cuman kayaknya cocok nih di lagu-lagu tertentu gitu kan. Sampai akhirnya jadi nagih gitu kan. Gamal the Rapper ternyata menemukan ini rasa cinta dengan nge-rap ya. Tapi bukan untuk freestyle, bukan. Untuk dibikin rapnya. Tenang, enggak ada kok freestyle. Gamal nge-rap dong, enggak ada. Enggak ada. Kayak suka gitu soalnya orang kirain kayak ayo dong bikin rap dong. Sorry saya lingkungannya waktu itu Karawaci ya. Enggak ada tuh di jalanan kayak yo what's up street gitu enggak ada. Oke. Nah, kalau kita sekarang tarik lagi ke tahun 2023 pas lo comeback. Jadi nanti kita akan ekspektasinya nih mungkin ya dalam fase-fase lo comeback ini semuanya vibe-nya akan kayak si baru ini kah atau enggak juga sih. Jadi sebenarnya waktu pas kita bikin lagu baru tuh kita udah workshop ada 2 lagu lagi, jadi total 3 lagu. Dan itu lumayan beda juga dari lagu baru, makanya kenapa kayak kita yakin kayaknya si baru deh yang jadi single pertama karena paling single pertama gitu. Cuma setelah ini rilis kita workshop lagi juga lagu-lagu yang lain-lain tuh beda-beda beragam, dan kita juga pengen bikinnya kayak gitu sih, nggak pengen semua harus yang sesemangat baru gitu. Kayaknya enggak sih. Karena GAC kan juga versatile ya sebenarnya. Kalau diperhatiin lagu-lagu GAC juga banyak album sebelumnya juga ada yang ballad juga, ada yang middle, ada yang karena seperti kehidupan kan. Iya, betul. Kadang di atas, kadang di close friend. Kita kan nggak ada yang tahu ya. kadang di private account. Nah, second account. Oke. Berarti kalau misalnya, gue selalu kepo sama pertanyaan, apakah GAC ada kepikiran untuk mereka udah bertiga solid banget, apakah mungkin gak sih lo kayak kita featuring kali ya, tambah lagi 1 orang kali ya, mungkin nggak necessarily member baru tapi kayak featuring kali ya, ada nggak sih lu kepikiran kayak gitu? Apa dengan 3 lu sudah merasa mengisi kekosongan dari masing-masing? Ada sih kepikiran kayak ada beberapa lagu yang kayak memang butuh nih, misalnya kita mau nyari rapper yang punya karakter tertentu, style tertentu yang kita rasa kayak kalau kita yang lakuin kayak terlalu maksa deh gitu. Kayak kita tidak menghidupi gaya hidup seperti itu, jadi soundnya juga pasti akan mempengaruhi gitu kan. Jadi kita sangat terbuka banget dan justru pengen memang ya udah tinggal pilih kolaborator yang kita rasa memang dia udah dalam lifestyle itu dan memang udah oke banget gitu. Dan untuk si lagu-lagu yang kita workshop tuh ada sih sempat kepikiran 1-2 lagu untuk kayaknya bisa deh ngajak siapa gitu. Soalnya kolaborasi kan nggak necessarily karena mengisi kekosongan doang kan. Iya, betul. Kadang kayak warna baru aja menambah warna baru di karya itu. Sebenarnya di album kita yang sebelumnya juga kita udah sempat ada collab sama rapper namanya Ezra Kunze, itu di lagu kita yang judulnya Yuhu. Iya, jadi sebenarnya ada gitu ya. Ada banget. Oke. Nah, setelah lo rilis, tanggapan dari troops, dari pendengar-pendengar lo yang lain gimana kah dengan si baru ini? Pada kaget ya pasti pertamanya. Kok nggak bilang-bilang, nggak ada info apapun tiba-tiba keluar. Tapi seneng banget sih, mereka benar-benar. Bahkan Cantika dari awal banget Cantika kayak gila, mereka say thank you karena kita comeback tuh kayak sesuatu yang gitu. Jadi kita pada kangen semacam juga kayak gue bilang makasih ke Beyonce kalau dia ngeluarin album gitu. Oh my god Beyonce, thank you, we don't deserve you gitu lah, semacam kayak gitu kan rasanya. Iya. Jadi kalau ada orang bilang makasih ke kita itu kita kayak segitunya ya kita ditungguin dan karya kita sebegitu berarti buat teman-teman, dan responnya memang beneran kaget sih, lucu sih, pada kita juga jadi kayak ketawa-ketawa gara-gara kita tuh bikin avatar Instagram kita H-1 kayak sore-sore menuju malam tuh jadi merah semua. Dan si akun GAC Music, jadi orang udah mulai pada ini apa nih, tunggu ada apa nih gitu, tapi kita tetap nggak mengklarifikasi apapun. Jam 12 malam pas lagunya rilis kita Instagram live itu bertiga berat gitu. Terus orang kayak, "Kak, apaan sih udah mau tidur pakai live ini, ada apa sih?" gitu-gitu. Itu kayak Destiny's Child comeback ya. Lose my breath ya, lose my breath. Destiny's fulfilled. Masih udah dengan bayi-bayinya tapi live Instagram. Ayo guys, kita comeback nih gitu. Oke. Berarti lo apalagi lo mulai di YouTube, sosial media. Sekarang lo juga pasti semua troops teman-teman tuh semua di sosial media. Arti sosmed buat lo apa? Karena pasti besar banget ya. Iya sih. Itu jembatan kita kemana-mana sih. Spesifik YouTube dulu. Wah, YouTube mah udah boom ya. Sarana untuk benar-benar menaruh karya apapun sih sebenarnya. YouTube mah udah jatuhnya udah bagian dari hidup kita ya, dari perjalanan sepanjang karir sih. Dan kayak maksudnya setengah hidup kita sih kayaknya, bisa dibilang. Bener. Jadi kayak emang apa ya, kayak teknologi juga akan pasti selalu berkembang ya kan, sosial media akan terus bertambah. Jadi kayak
emang beda platform aja. Jadi kita ngerasa kayak sosial media ini akan terus ada yang baru-baru lagi. Cuman aku ngelihatnya selalu menjadi kayak sarana untuk kita wadah untuk cerita kali ya, dan mengekspresikan emosi yang ada dalam diri gitu, dan karya output gitu ya, kayak output gitu. Oke. Untuk nih pasti Opal Gang yang nonton banyak nih yang kayak mungkin musisi lagi bikin lagu, terus juga upload lah di YouTube segala macam. Lo udah ngasih pesan atau tips lo kayak ini nih gue yang besar dari YouTube dan sosial media gitu ya, ini nih yang harus lo lakuin, lo tuh harus strateginya gini, ada nggak dari GAC? Pelajari publishing. tipsnya S3 marketing. Pokoknya jangan takut untuk mencoba dan gagal sih. Karena apapun yang kalian sukai, kalau kalian benar-benar jujur sama dengan passion kalian, dengan karya kalian, pasti akan ada waktunya lah. Mungkin nggak sama buat semua orang. Akan ada jalannya juga ya. Bener. Caranya. Jadi kayak apapun cara yang positif dan bisa jadikan wadah. Kalau mungkin ada teman-teman, beberapa teman yang mungkin wadahnya adalah sosial media, ada juga yang mungkin enggak gitu kan. Jadi apapun yang kalian feel like yourself while doing it, just do it sih. Bener sih, soalnya yang kita lihat sekarang udah jadi gitu, pasti ada momen yang mereka mencoba dan gagal gitu loh. Jadi, dan jalannya beda-beda gitu ya. Itu sih. Oke. Ada nggak Tik yang lu mau sampein kayak masih berjuang nih, masih struggle gitu? Iya, jangan berhenti karena selalu ada faktor X yang kita nggak tahu gitu loh. Kayak timingnya tuh beneran kita nggak pernah tahu kapan. Bahkan banyak banget cerita-cerita orang-orang yang sukses tuh di umur keberapa puluh baru kayak dapat momennya gitu. Jadi kalau memang itu yang kamu suka, dilakuin terus aja, dibanding harus ngelakuin sesuatu yang kalian tahu ini kayaknya works tapi sebenarnya bukan passion kalian, karena itu ujung-ujungnya bakal menyiksa diri sendiri kan. Gitu. Iya, dan kalaupun lu lakuin dengan itu pasti akan enjoy banget. Benar. Seperti kalian. Baru dan GAC yang baru, what to expect? Lu udah nyiapin berapa lagu lagi kah? Udah sejauh ini berapa ya berarti? Yang pasti kayak lebih dari 5 sih ada sih. Udah mau coba aja, nulis dulu aja. Nggak pakai atau enggak urusan nanti kan. Tapi emang goal kita pengen menuju ke album keempat sih itu emang pengen. Jadi masih ngumpulin. Bocoran please, akan lu treat seperti kayak single atau kayak jeder album atau gimana? Lu udah pikirin belum? Single kedua dulu kali ya. Iya, kayaknya. Dan kita tapi belum tahu kalau si album itu akan barengan sama single ketiga kah atau keempat gitu, kita nggak tahu. Cuma untuk nextnya ini abis baru kayaknya akan ada single berikutnya dulu. Kayak gini kah? Apakah akan ballad? Beda. Beda gitu sih. Sebel ya. Kalau ini krunya gemes. Guys, mereka comeback aja bisa rahasia, apalagi next stepnya bisa pasti jaga rahasia banget. Oke, untuk yang akan dengerin GAC yang baru, mereka nanti akan gimana ya? Kalau ini kan kalau baru udah pasti lu abis denger gue kayak hype banget, kayak wih gokil, kayak untuk the whole GAC-nya kayak gimana? Akan vibe apa yang kira-kira the whole albumnya? Sebenarnya materinya juga belum kelar banget ya. Tapi kayaknya yang pasti mereka akan mendapatkan suasana yang berbeda dari album-album kita sebelumnya sih. Kita lumayan agak tapi tetap eksperimen juga ada tetap. Coba kita lumayan mencoba banyak. Banyak suka gitu soalnya elemen-elemen baru nih di musik yang kalau orang merhatiin album pertama, kedua, ketiga juga kayak semua pasti ada kayak slightly different things yang kita coba kan. Apanya yang lo coba? Apa mungkin dari liriknya, dari itu soundnya, dari kerja sama orangnya, apanya gitu? Kerja sama orangnya pasti ya. Karena kita nggak cuma sama Kenny kan, kita juga udah workshop sama beberapa music producer lainnya di Indonesia. Cuma kayaknya emang kayak referensinya lumayan berbeda dari album-album kita yang sebelumnya sih. Walaupun kayak apapun yang dinyanyiin sama GAC pasti jadi ramuannya terdengar kayak GAC banget. Karena suara kitanya kan. Cuma kayak dari elemen musiknya sih kayaknya akan lumayan memberi warna yang berbeda. Iya kan? Aduh. Sebelnya kayak mereka udah tahu di otaknya apa tapi kita nggak bisa tahu. Kita nggak mau ngasih tahu. Tadi lu ngomong mungkin beda gara-gara ada inspirasi atau influence-nya beda nih di GAC yang ini. Lu pas bikin lagu-lagu ini, pas konsepin, lu lagi pada dengerin apa? Kayak karena gue pas nonton baru GAC, gue kayak ini tuh ada kayak vibe Anne-Marie-nya dikit, Anne-Marie wanting dikit gitu. Emery bukan Emery baru ya. Emery wanting gitu, tapi jogetnya ada vibe Rihanna-nya dikit yang kayak
chill gitu. Lagi pada dengerin apa sih guys emangnya? Bener, influence pas itu kita lagi throwback. Pas baru ini beneran emang banyak referensi dari 2000-an. Zaman Emery, Crazy in Love Beyonce gitu-gitu loh. Iya betul. Karena kita ngerasa kayak gila lagu-lagu itu udah di tahun 2000 udah ada, sampai sekarang kita dengerin tuh masih enak. Masih setiap denger tuh kita masih kayak gitu loh energinya masih. Iya benar. Dan kayaknya kita pengen ada itu lagi yang kita kangenin di masa-masa sekarang nih, lagu-lagu yang penyemangat lagi gitu loh. Apalagi kan kita sekarang juga udah memasuki masa-masa yang baru lagi nih, kita bisa bersosialisasi lebih gampang. Anak-anak sekolah udah bisa masuk sekolah, orang kerja udah balik lagi. Jadi kayak yuk kita rayain yuk gitu dengan bikin lagu seperti itu. Jadi waktu pas bikin baru sih memang dengerin lagu-lagu throwback gitu ya 2000-an. Cuma kalau the whole album yang sekarang kita udah workshop sih referensinya lumayan luas ya, kayak ya perkoreaan juga ada. Sekarang musik-musik yang baru-baru sekarang juga ada. Terus yang kayak Afrobeat gitu juga ada. Bisa ada. Gitu. Apa yang lu denger apa? Kalau lu berdua ada nggak yang lu dengerin banget pas lagi mikirin dan ngonsepin GAC yang baru apa? Waduh. Sebenarnya gue itu kita bikin playlistnya sih lumayan beragam ya. Dari ada yang zaman sekarang kayak maksudnya ada yang sampai Lizzo, Dua Lipa gitu kan. Tapi ada juga yang pop banget gitu ada. Oke. Tapi ada juga yang ada yang gitu yang jadul-jadul gitu kan. Ada juga lagu-lagu kita bertumbuh lah, ya kan? Lagu-lagu yang mana-mana kita bertumbuh tuh ada. Kayak New Jeans juga kita dengar gitu kan, kayak New Jeans lagi gila banget ya. Lagi seru banget ya. Sih iya. Apalagi mereka kayak bisa apa bass and apa sih kayak beatnya tuh kayak gila banget ya mereka kayak nggak Korea gitu. Kayak nggak Korea in a good way. Iya. Oke. Tuh berarti Gaci juga dengerin Korea guys ya. Oke. Iya lagi. Dari dulu lagi. Korea apa yang lo dengerin banget? Dulu ada Korea. Ya sekarang ini. Saya kalau dari dulu banyak banget even yang bilangnya girl band gak ya, Big Mama. Oh my god. Vokal grup cewek gitu 4. Lihat playlist lu boleh gak? Coba apa yang lo dengerin especially mungkin Korea atau yang nggak akan terpikir kayak Gamal dengerin ini gitu. Apa kalau Korea apa sih sebenarnya GAC tuh New Jeans 21. Kita Blackjack kita. Kok sebenarnya nggak memilih untuk kayak pengen dengerin Korea banget, tapi pasti kedengeran gitu loh kayak radio Blackpink di mana-mana gitu kan. Jadi pasti kayak kedengeran. Tapi setelah akhirnya terus terekspos dengan itu dan merhatiin kayak emang gila sih mereka. Iya sih. Production wise juga. Bukan sesuatu yang aneh. Orang banyak yang suka gitu. Kalau awal-awal kan kayak agak guilty pleasure ya, kayak kok gue dengerin Korea ya. Tapi lama-lama kayak, lu nggak denger Korea lu. Lu nggak denger Korea. Itu parah banget sih gue denger. Aku jalan-jalan aja gini Jisoo kayak Blackpink kan. Pakai bunga-bunga. Iya pakai bunga-bunga gini. Oke. Apa yang lo paling excited dari GAC yang baru untuk para troops tuh apanya? Yang ada di otak lo yang lo belum bisa sampein tapi guys nih lo ntar harus standby karena ini seru banget tuh apanya? Oh my god. Menurut gue musiknya sih. Musiknya dan a lot of stuff sih. Tetap nggak menjawab ya. Elaborate please. Jangan, itu justru part of the keseruan. Dan sebenarnya tapi kita pun masih banyak question marks dan rasa penasaran yang kita sendiri belum tahu akan jadi apa gitu loh. Menurut gue itu yang lumayan juga seru karena tidak bisa dipungkiri ya, waktu pas kemarin syuting baru aja tuh ya pegel di badan tuh maksimal banget sih. Jadi kayak oh my god udah umur 30 masih dance masih syuting jam 1 pagi diguyur air tuh kayak air bener. Ya kan? Iya. Jadi ganti baju 3 kali ya. Ganti baju 3 kali. Kira-kira kemampuan kita di stretch sebesar apa lagi nih untuk si album keempat. Jadi siapa tahu ntar video klip berikutnya cuma satu baju, cuma diem-diem doang ya, udah capek mungkin nggak tahu. Ya di tempat tidur. Si Troops ini kan udah hidup sama lo kan dari, maksudnya umurnya mirip-mirip lah, ngerti nggak sih lo? Dari awal sampai sekarang. Sekarang masih kurang lebih di stage itu atau yang baru-baru tuh ada sih guys? Baru-baru ada. Banyak yang bermunculan baru-baru. Sorry banget kemarin kita bukber ada yang umur 14. New Jeans kamu? Dan dengar lagu GAC dari tantenya. Oh iya? Oh my god, dia berasa. Oh iya. Dia umur 14 terus kita udah mau 13 tahun kan. Berarti ya pas kita berkarya dia udah setahun lah. Benar. Udah lahir sih udah sih. Jadi benar sih emang udah banyak generasi ya, karena ada yang generasi awal-awal tuh kayak udah punya anak. Bahkan justru generasi awal mungkin jadi jarang ketemu kita karena udah berkeluarga kan. Iya, kerja betul. Jadi kemarin waktu pas kita bikin acara juga banyak banget waktu kita tanya siapa yang baru pertama kali ketemu kita, banyak. Oh iya emang banyak wajah baru juga sih gitu. Ada yang baru pertama kali dengar kita dari baru. Baru pertama kali dengar di sini. Oke. Nah sekarang kita juga akan mengundang ya ada 2
GAC Troops yang akan ngobrol-ngobrol bareng. Kaget kan? Nih ayo silahkan. Mungkin boleh kenalkan diri dulu ke Opal Gang, namanya siapa, udah jadi Troops atau suka GAC dari tahun berapa, dan di tahun itu lo umur berapa? Ya, oke, silakan. Oke, perkenalkan nama gue Ferdi. Gue udah mulai di Troops itu dari kelas 1 SMA, berarti berapa tahun tuh? Dan sekarang udah 24 tahun. Oh oke, lumayan. Atau SMA tuh berarti umur berapa sih? 15. 16. Sekarang berapa? 24. 24. Ya hampir 10 tahun 10 ya. tahun lah. Waktu itu apa pertama kali yang lo dengerin atau lo notice dari mereka? Kalau pertama kali dulu cover Gamal Audrey dulu yang telepon. Oh. Terus kemudian nontonin Just Dance acapella. Oke. Terus akhirnya mulai ngefans itu pas ingin putus saja. Lagu pertama Dari awal banget. Tapi baru sampai nonton langsung itu ya pas 2014 2013 gitu. Karena kan waktu itu masih SMP. Oke. Underage ya, nggak boleh kabur ya. Nggak boleh ke festival belum boleh. Gitu. Jatuhnya kabur ya. Jadi kayak baru nonton itu pas di mall, satu mall di Tangerang. Nah itu mulai aktif. Terus 2015 ketemu Troops, diajak gabung, ya udah akhirnya sampai sekarang. Keren. Tepuk tangan dong boleh. Mantap. Kalau kamu silakan kamu. Halo, namaku Kania. Apa aja nih perkenalannya? Dari kapan dengerin GAC? Aku Kania, jadi JC Troops dari 2009. Oh. Jadi sebelum GAC-nya terbentuk mungkin ya. Kamu ngefans sama siapa? Oke, dari belum ada Troops dia udah bilang saya Troops. Gitu. Jadi waktu itu aku kelas 2 SMA, kurang lebih 17 tahunan, 16-17 tahun, dimainin gitu video Gamal Audrey. Lagi cover di kelas ditonton. Kemas. Ya ampun. Gitu. Oh kok bukan belajar ya di kelas? Berarti ini di Bandung nih. Di Bandung, di di Jember. Bandung, Cimahi. Cimahi kan? Cimahi. Ya. Dulu Cimahi. Sekarang umur? Sekarang umur 28. Ya. 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 Ya, Sama Oke, aku ambil lagi mic-nya ya. Oke, kita mau tanya dulu perasaan pas kemarin mereka tiba-tiba ganti profile picture merah semua. Ya, apa perasaan lo? Kamu nggak? Enggak. Pas ganti enggak? Ya, Oke. Terus kayak wah kok nih berempat ganti, terus langsung diem-dieman sama yang lain. Ada apa kayak nggak tahu gitu kan. Iya. Soalnya dia tuh kan juga mimin fanbase aku yang solo kan. Oke, Jadi oke. dia sendiri kayak kok gue ordal tapi gue gak dapet info gitu kali ya dalam hati ya. Harusnya aku dong yang Iya tahu. kan. Terus kayak pada nanya gitu Semua nanya ke aku kok aku juga gak ada jawaban. Harusnya fanbase aku juga ganti merah ya. Terus waktu pas jam 12 ya, Teng ya? Iya. Pas jam 12 mereka Iya. live bareng terus dirilis lagunya si baru gimana? Pasti kaget. Jadi tuh sebelum jam 12 biasanya kan kalau di iTunes itu kan Udah jam keluar 10 duluan, iya, betul. Nah, terus udah pada nanya, Fer coba cek udah rilis belum jam 10. Pas jam 10 ngecek, oh ternyata belum rilis gitu kan. Akhirnya beberapa pada Makin tidur. bingung lagi, Nah, makin terus bingung beberapa kebetulan masih mulai ke jam 12. Terus wah ada live terus rilis baru langsung ngecek. Iya. Bener-bener yang kita dulu bilang kayak Beyonce rilis ya. Iya kan. Soalnya kita pengen bikin gitu sih saya. Oke. Dan itu juga sempat dikasih clue sama teman yang anak media juga kayak besok ada perform tapi tempatnya Rahasia. rahasia gitu kan kayak Oh, oke gitu. Oke. Ya dapat lah insight-insight Dapat, ordalnya dapat lah. dapat. Oke. Kalau kamu gimana Iya. kejadiannya waktu itu dan reaksinya apa? Awalnya ngeh juga. Ini kenapa kalau aku ngehnya tahu dari profil picture-nya Kak Audrey, terus kayak ini ada apa gitu, mencoba men-DM tapi masih ditutupi, terus akhirnya kita DM-DM-an sama teman-teman Troops yang lain ya. Gitu. Gimana nih? Saya kalau Kania nih mimin fanbase aku sendiri. Ya gitu. Terus pas rilis seneng lebih ke nangis sih karena kayak selama ini kita cuma dengerin YouTube, akhirnya bisa kembali nonton offline gitu sama teman-teman Troops yang lain, seru-seruan bareng gitu. Seberapa suka sama lagu dan look dan vibe dan video klipnya tuh? Jujur ya, ada gue sebenarnya pengennya gini-gini deh. Ada nggak sih lo kayak gitunya, apa semuanya checklist? Oke, suka gitu. Jujur semuanya checklist sih perfect karena biasanya kan minimalis, terus kemarin pas album ketiga itu kayak lebih sedikit formal, kayak Zual gitu kan ada pakai blazer gitu. Iya, Terus yang bener. sekarang ini kayak lebih vibes-nya tuh kayak silver, merah gitu, terus juga dengan tema-tema yang jeans juga dengan tetap ada kesan minimalis tapi dapat feels apa ya, kayak kekiniannya dapat banget gitu. Oke, kalau kamu gimana pas ngelihat, suka banget atau ada yang kayak enggak deh harusnya gini dikit deh gitu? Apa suka semua juga? Kalau aku udah pasti suka semua juga. Sampai kita lupa nafas ya nontonnya. Suka banget Gak ada yang kayak ini harusnya gini gitu, enggak, pas nonton tuh suka banget dan ngerasa terobati kangennya karena ada beberapa part yang emang masih gace banget, kayak Gamal nge-rap, terus ada
warna-warna yang bahagia, dan ada kayak GAC tuh suka ada beberapa lirik yang ada part lirik yang diulang-ulang tapi dapet banget gitu. Kayak ada 2 kata. Dan itu kita nontonnya bareng loh pas jam 7 malam itu lagi ada acara. Iya. Iya ya. Benar juga. Makasih. Terakhir GAC, ini adalah pertanyaan pamungkas karena di Opal kan kita selalu mengedepankan positivity, positive vibes. Iya kan? Boleh silahkan, ini karena GAC-nya baru juga, semangat baru juga, pasti udah tahu dong hal-hal positif apa yang kalian tahu satu sama lain atau dari diri kalian yang bisa di-share ke Opal Gang. Dari diri kita. Mungkin boleh. Gue itu ya. Masing-masing. Gue sih orangnya Dari diri kita masing-masing ya. dan dari GAC. Jadi vibe positif apa yang pengen lu sampein untuk Opal Gang sekalian? Dari GAC kali ya. Iya, silakan. Sebenarnya kita pengen banget selalu menyuarakan bahwa berkarya dengan jujur dan nggak apa-apa kalau gagal, karena itu yang kita lakuin sih sebenarnya. Dibilang GAC selalu sukses dan selalu positif, nggak juga. Tentu tidak. Manusia biasa ya. Betul. Bener-bener live your life aja itu sih, karena itu sumber inspirasi dari segala hal. Nggak cuma kalau kita kan mungkin menuangkannya ke lagu kan, tapi teman-teman pasti bisa tuangin ke media-media lain yang memang sesuai dengan kalian gitu. Cuma beneran live your life itu ampuh banget sih, karena kalau kita tidak menikmati dan mengikuti hidup bawah kita ke kesuksesan atau kegagalan, jadinya hambar dan aman-aman aja gitu kan, gak berwarna. Jadi kita sih selalu pengen itu untuk mencoba, berani gagal tapi tetap jujur sama diri sendiri. One day mudah-mudahan ada si faktor X yang tiba-tiba ini momennya nih gitu. Kalau dari lo, live your life. Dari Gamal? Kalau gue jangan berhenti belajar sih. Karena dengan kita belajar, kita nggak pernah tahu apa yang kita bahkan capable of doing gitu loh. Jadi dengan hal-hal baru yang terus kita dapatkan dengan belajar, itu kitanya akan terkejut sendiri sama diri kita sendiri gitu. Jadi jangan cepat puas. Dan kalau aku sih nggak pernah suka zona aman. Dan akhirnya jadi kayak selalu menemukan spark baru lah dalam berkarya. Karena lu mencoba dan belajar tadi itu. Menjadi dalam hidup juga ya malah. Dan dalam hidup juga. Mantap. Jadi nggak pernah bosan. Keren. Audrey, silakan. Dari aku selalu bersyukur sih. Belajar untuk selalu bersyukur apapun yang sedang dialami. Even sesimpel kita masih bangun aja sih. Even kita bangun walaupun mungkin dalam keadaan lagi nggak sehat, tapi kita masih bangun, berarti emang masih harus ada yang kita lakuin. Jadi belajar untuk selalu bersyukur akan kehidupan yang masih dikasih sama Sang Pencipta ya kan. Berarti itu pasti masih ada tujuannya di dunia. Masih bisa melewati pandemi, berarti ada. Iya. Peluk diri kalian. Kita jadi selamat ya tarik guys. napas yang dalam ya. Buang. Jadi sesinya beda nih ya. Tapi benar karena kita nggak pernah tahu kan akan sampai kapan kita masih bisa ada di dunia ini. Jadi bersyukur dan live your life. Live your life. Lagi. Good luck ya GAC ya. Terima kasih. Terima kasih untuk semangatnya, untuk dedikasinya. Kita tungguin karya-karya yang gue lihat di mata-mata lo ini kayak ada rahasia gitu. Sebel nggak bisa dikulik ya. Congratulations, semangat dan akan tampil sekarang sebentar lagi. Betul. Terima kasih. Thank you. Udah ngobrol-ngobrol. Opal Gang terima kasih. Di pamit, kita ketemu lagi di Opal Jam Session selanjutnya. Bye. Opal Jam Session.